Sebelum saya jelaskan kita masuk surga sekeluarga, saya ingin sampaikan ada beberapa angan-angan penghuni neraka. Dan salah satu hadis yang disebutkan di dalam Sahih Muslim. Nomor hadis sekitar nomor 190-an. Yakni apa yang menjadi angan-angan penghuni neraka diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun, kemudian di dalam surat Ghafir, surat Zuhruf dan juga surat Al-A'raf. Ada 4 angan-angan penghuni neraka. Yakni yang pertama, ba'da adabin tawilin di ahli nar finnari wa ya'udzubillah la na'lamu madatuhu. Setelah sekian lama penghuni neraka itu di dalam neraka dan kita berlindung kepada Allah berapa lama itu tidak tahu. Kita tahu bahwa sehari di akhirat adalah 1000 tahun. Maka yatlubu ahlun nari arba'a amanin mahiyah. Maka penghuni neraka nanti meminta 4 permintaan. Dan permintaan mereka adalah hanya angan-angan. Karena satu pun tidak ada yang dikabulkan oleh Allah. Al-amaniyatul ula yatlubuna minallahi ta'ala. Mereka memintanya dari Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Al-Mu'min. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ahrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Nanti kalau kami kembali kepada kebiasaan kami setelah kami dikeluarkan dari neraka, maka sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Yuridunal huruja minan nar. yakni penghuni neraka ingin keluar dari neraka. Fayarudullahu alaihim, kemudian Allah menjawab permohonan mereka. Allah membantah atau membalas permohonan mereka. Apa kata Allah? Disebutkan di ayat 108-nya di antara surat Al-Mu'minun. Qala ahsau fiha wala tukallimuni. Tinggallah kalian di dalamnya dalam keadaan hina dan jangan berbicara kepadaku. Ini bentuk siksaan lain daripada siksaan neraka. Jadi siksaan neraka itu bukan hanya fisik tapi juga psikis. Setelah mereka diajab dengan ajab yang pedih ingin keluar, tapi mereka minta ingin keluar pun Allah tidak menghiraukan. Jadi kalau bahasa kita ini anak-anak muda biasanya dikacangin gitu. Kayak misalkan gini, antum jatuh ke satu tempat, minta ditolong kepada teman antum, apa yang dibilang teman antum itu? Syukurin katanya. Syukurin katanya. Dibilangin jangan kencang-kencang bawaannya kan kayak gitu. Kira-kira tambah sakit atau tidak? Tambah sakit, betul enggak? Nah itu permintaan pertama. Kemudian apa permintaan yang kedua? Setelah Allah tidak menghiraukan, mereka minta kepada malaikat, yakni kepada Malik, penjaga neraka. Wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Dan mereka berseru kepada Malik, wahai Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Ya. Mereka minta syafaat, ayyashfa'alahum indallahi liyamutu yuriduna ayamutu liyartahu minal adab. Jadi penghuni neraka itu ingin mati. Kenapa? Karena saking beratnya siksaan. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa kematian itu hanya satu kali. Yakni dari dunia ke alam barzah. Setelah itu kita tidak mati lagi selama-lamanya. Jadi kata siapa mati itu istirahat. Rasulullah SAW itu marah ketika ada orang mengatakan mati itu istirahat. Dalam satu ketika Nabi bertanya, Aina fulan, kemana si fulan? Istirahat ya Rasulullah, dia istirahat. Memerahlah wajah Nabi. Kata siapa istirahat? Maka orang di alam kubur itu ima dia di taman di antara taman surga, raudhatun min riyadil jannah, dan kita mohon nanti ditempatkan di sini. Au hafratun min hafratin nar, atau lubang di antara lubang-lubang neraka.
Maka mereka nanti diazab atau mendapat nikmat ini tidak mati-mati. Maksudnya sudah mati itu dari dunia saja. Nah begitupun orang di neraka tidak mati, maka mereka minta kepada malaikat agar Allah mematikan mereka. Apa jawaban daripada malaikat atas mereka? Qala innakum makisun. Maka kata malaikat, sesungguhnya kalian tetap akan tinggal di neraka tersebut. Jadi ini di dalam tafsir, di antara kitab tafsir itu menyebutkan bentuk siksaan lain dan ini lebih berat daripada siksaan yang pertama. Kemudian ketika mereka minta kepada penjaga neraka tidak dikabulkan juga, mereka masih minta kepada penjaga agar diberi keringanan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Zuhruf, wa qala alladziina fin nari li hajanati jahannam. Dan berkatalah orang-orang di dalam neraka kepada penjaga jahanam, ud'uwa rabbakum yuhaffif 'anna yawman minal adab. Mintalah kepada Rabb kalian agar meringankan untuk kami satu hari saja daripada azab. Kenapa? Mereka ingin istirahat satu hari saja. Tapi apa jawaban para malaikat di ayat berikutnya? Awalam ta'atikum rasulukum bil bayyinat. Awalam ta'atikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala, qalu pad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dolal. Apa kata malaikat? Belumkah datang kepada kalian rasul-rasul dengan membawa kebenaran, membawa penjelasan? Apa kata penghuni neraka? Qalu bala, oh sudah pernah datang. Tapi apa kata malaikat? Qalu, maka silahkanlah kalian berdoa dan tidaklah doa orang-orang kafir itu kecuali di dalam kesesatan. Jadi mereka tadi minta istirahat tidak bisa, ya minta mati tidak bisa, minta keluar tidak bisa, minta mati tidak bisa, minta istirahat pun tidak bisa. Akhirnya mereka mencoba meminta kepada penghuni surga agar memberikan kepada mereka sedikit minuman atau apa yang Allah rizkikan. Ini permohonan terakhir penghuni neraka. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Dan penghuni neraka berseru kepada penghuni surga untuk memberikan kepada mereka sedikit daripada air karena mereka ingin minum. Karena penghuni neraka juga minum, cuman minumnya adalah sodid dan gislin. Apa jawaban mereka ketika diminta minuman dan juga diminta dari apa yang Allah rizkikan kepada mereka? Jawabannya adalah qalu innallaha haramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan itu semua bagi orang-orang kafir. Limada kanu yaf'alun, kenapa dan sampai apa yang mereka perbuat hingga nasib mereka seperti itu. Maka dijelaskan dalam surat Al-A'raf, alladzina takhadu dinahum lahwa wa la'iba, yakni orang-orang yang menjadikan agama mereka senda gurau dan main-main. Sebagaimana hari ini banyak orang menjadikan agama itu permainan, agama itu hanya label, agama itu hanya identitas tanpa makna. Terus kenapa lagi mereka wa mada aidon wa gharathumul hayatud dunya, karena mereka lebih mementingkan kehidupan dunia. Maka balasan mereka sebagaimana Allah sebutkan, falyauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hada. Maka pada hari ini kalian dilupakan sebagaimana dulu kalian melupakan perjumpaan dengan hari ini. Wa makanu bi ayatina yajhadun, dan dari apa-apa yang dulu kalian terhadap ayat-ayat kami kalian tolak. Nah itulah bagaimana suasana penghuni neraka. Kemudian di dalam Sahih Muslim ada satu hadis nomor 195 kalau nggak salah, ini saya lupa lagi. Cuman ada di jilid pertama di Syarah Sahih Muslim bahwa yu'ta yaumal qiyamah, akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling bahagia hidupnya di dunia.
bi as'adina sahayatan, disebutkan dalam kalimat itu, dengan manusia yang paling bahagia hidupnya. Tahu seperti apa yang paling bahagia? Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Fayasbago finnari sabagotan. Maka dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Kemudian dia ditanya, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat? Hai anak Adam, apakah engkau masih melihat kebahagiaan itu? Apakah engkau masih merasakan kenikmatan itu? Padahal baru satu celupan. Apa jawab dia? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah wahai Rabbku. Coba bayangkan, baru satu celupan. Padahal di neraka itu, di akhirat itu ada 3 golongan manusia. Ada yang kekal di neraka, ada yang kekal di surga, ada yang mampir dulu di neraka kemudian ke surga. Mampir dulu di neraka barang 1-2 hari, ya cuman 2000 tahun. Satu harinya 1000 tahun. Iya. Maka dia dicelupkan itu, maka dia mengatakan, tidak demi Allah saya tidak tahu apa itu kebaikan, apa itu kenikmatan. Padahal sepanjang hidupnya dia nikmat. Karena hadis ini itu ada mampu mukhalafahnya, ada kebalikannya, yakni tentang orang yang paling sengsara, yang paling menderita ketika di dunia. Namun dia hamba Allah yang saleh dicelupkan ke dalam surga barang satu celupan. Kemudian dia ditanya, apakah engkau masih merasakan penderitaan, kesakitan atau hal-hal yang menyakitkan itu? Maka dia pun mengatakan, la wallahi ma marra siddatun qat wala bu'san qat, kama qala. Dalam hadis itu kayak gitu. Aku tidak tahu yang namanya penderitaan dan aku tidak pernah merasakan yang namanya penderitaan. Padahal baru satu celupan masuk surga. Makanya benarlah kata Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatu dunya illa lahwi wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali lahwi, kesenangan yang menipu dan permainan saja. Wa inna darul akhirah, sesungguhnya negeri akhiratlah lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun, negeri kehidupan yang sebenarnya kalau kalian mengetahui. Oleh karena itu, ketika tadi kita kajian akhwat, kaifa nastaqbilu Ramadan lil muslimah atau lil ummahat? Bagaimana cara menyambut Ramadan bagi para muslimah atau kaum ummahat? Karena begini, kesempatan untuk bebas dari neraka bulan Ramadan itu begitu luas. Karena hanya bulan Ramadan lah Allah membebaskan orang-orang dari neraka itu. Dan kita tidak tahu di barisan mana kita ada berdiri. Sedangkan Allah sudah tahu mana yang ke neraka, mana yang ke surga. Sejak hari Allah ciptakan dunia sampai kelak manusia terakhir di dunia ini. Maka kesempatan datang Ramadan seberat apapun kondisinya. Apalagi di saat masih mungkin di sebagian daerah pandemi, apalagi sekarang dalam keadaan perang. Ya. Dan kata WHO itu yang dikhawatirkan perang dunia ketiga katanya. Dan Indonesia pun terancam. Kenapa? Karena gandum Indonesia itu diekspornya dari mana? Dari Ukraina. Gitu ya. Sehingga sekarang minyak saja sulit kan kayak gitu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tetap sebagai orang beriman, itu semua jangan jadi agenda terbesar. Agenda terbesar kita ini bagaimana kita istiqomah di jalan Allah. Karena kehidupan dunia ini hanya senda gurau, permainan yang tidak lama, bukan sesungguhnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya kita membawakan tema agar kita masuk surga bersama keluarga. Baik. Itulah tadi prolog kenapa kita sampaikan tentang surga ini, karena di neraka itu tidak ada yang enak. Sodid adalah air yang sampai puncaknya panas. Hamim adalah air hamim itu puncaknya sama. Sedang kalau sodid itu kalau enggak gislin itu adalah nanah dan darah serta keringat penghuni neraka yang akan jadi minuman penghuni. Sedangkan di surga kita sebagaimana kita tahu dan insya Allah kita akan bahas bagaimana nikmat surga dan bagaimana surga itu yang sangat luar biasa sekali.
Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-25 yang kita sudah ketahui, mungkin karena ini populer ya, kalau surat Al-Baqarah rata-rata mungkin sudah hafal. Allah Ta'ala berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan beri kabar gembira dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya untuk mereka anna lahum jannah, untuk mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Makanya kadang kita di dunia pun bisa merasakan kenapa kalau antum pergi outdoor mencari yang adanya sungai. Apa alasannya? Ada, nah itu. Betul enggak? Makanya ini rahasia kenapa selalu disebutkan tentang sungai. Coba antum gundah gulana pergi ke sungai yang bersih. Ke sana mungkin biasanya ke mana? Ke Mandala misalkan ya, di sini itu. Ya kemana gitu ya. Pokoknya ada gemercik air. Itu terasa adem. Nah itu kenapa surga itu kadang disebutkan seperti itu. Karena memang apa? Penuh menyenangkan, menenteramkan gitu ya. Kullama ruziku minha min samarati rizqan qalu. Tatkala mereka ya, setiap kali mereka diberikan rizki, qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Ini dalam bentuk atau nama sama. Tapi kata Ibnu Abbas, model rasa itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara min qalbil basar au kama qala. Tetapi rasanya itu tidak akan pernah, kita belum pernah merasakan. Mungkin buahnya namanya sama, buah-buahan, dan bentuknya mungkin sama, tapi rasanya berbeda. Itu sebagaimana tafsir Ibnu Abbas. Kemudian apa kata Allah di sini? Wa utubihi mutasyabiha. Dan mereka diberikan buah-buahan yang serupa dalam bentuk, tapi rasanya jelas berbeda. Walahum fiha ajwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Sebutkan dalam tafsir itu bahwasanya pasangan-pasangan orang beriman kelak minimal diberikan 2 oleh Allah Ta'ala. Tapi mereka yang mati syahid di medan jihad, Allah berikan tambahannya 70 dari kalangan bidadari. Jelas wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang tidak apa istilahnya tidak seperti wanita-wanita dunia. Sebagaimana sudah tahu. Nah baik, dari ayat di atas, insya Allah surga bisa kita huni jika kita syaratnya apa tadi? Beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh adalah bagian paling pokok dari orang yang bertakwa. Oleh karena itu, mari bertakwa dengan sesungguhnya. Jangan sampai kita mati sementara belum dalam posisi benar-benar bertakwa. Jadi bertakwa itu bukan hanya ucapan. Makanya kan ketika definisi iman menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah qaulun bil lisan, wa tasdikun bil janan, wa amalun bil arkan. Ada ucapan, ada pembenaran, ada bukti praktek dalam kehidupan kita. Makanya iman dan amal soleh itu selalu bergandengan. Kalau orang ngaku beriman sementara dia tidak beramal, bohong imannya. Karena iman ini bukan hanya pembenaran, betul nggak? Dulu orang-orang kafir Quraisy pun membenarkan sebenarnya, cuman mereka tidak mau mengakui. Abu Jahal jangan dikira dia itu tidak yakin Muhammad itu betul. Banyak riwayat menyebutkan bagaimana dia itu nguntit selalu Nabi karena memang dia yakin. Cuman berat. Karena rasa sombongnya itu berat untuk mengakui tersebut. Ya. Karena itu maka kita harus mempersiapkan diri dulu, diri kita dengan jangan sampai kita wafat sampai posisi kita benar-benar bertakwa. Ini bukan hanya untuk diri pribadi,
termasuk anak dan keluarga kita, ya. Ajak mereka bertakwa dengan sebenar-benarnya. Semoga dengan cara itu kelak kita bisa masuk surga bersama-sama. Semua anggota keluarga, bahkan keluarga besar pun punya peluang untuk berkumpul lagi di surga. Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Di dalam penjelasan para ulama, kelak itu kalau seandainya surga kita dengan anak kita berbeda, maka Allah akan memberikan kewenangan untuk memberikan syafaat agar bisa bersama-sama. Contoh misalkan, anak kita, karena anak kita ini lebih banyak hafalan Qur'annya, 30 juz hafal Qur'an, plus hafal Sahih Bukhari. Kan Sahih Bukhari cuma 11.725 hadis saja. Gitu ya, bukan arba'in gitu kan. Maka anak kita tentu surganya akan lebih tinggi. Maka Allah akan memberikan kepada dia untuk menarik bapaknya dan keluarganya untuk sama-sama. Begitupun ketika bapaknya lebih tinggi. Makanya di dalam ketika menjelaskan ayat waris di An-Nisa ayat 11, aba'uhum au abna'uhum, bapak mereka atau anak mereka yang bisa memberikan manfaat. Kata Ibnu Katsir bahwa anak dan orang tua itu akan saling mengangkat kelak di surga. Makanya ini penting bagi kita, bahwa ketika kita beramal jangan sendirian. Ketika kita, apalagi sekarang kita di bulan Sya'ban, sebentar lagi datang bulan yang penuh ampunan, maka momen terbaik untuk kita mengajak bersama-sama keluarga kita. Misalkan tadi anak pernah sampaikan, hendaknya ummahat membuat program. Ya ini sedikit nggak apa-apa kan, ini manfaat juga. Program apa? Program untuk mengisi Ramadan sebaik mungkin. Orang begitu detail ketika dia membuat planning untuk kehidupan dunianya, betul nggak? Kenapa untuk akhirat yang lebih panjang? Akhirat yang lebih jauh, akhirat yang lebih utama. Kadang kita hanya istilahnya, gimana nanti saja. Tidak ada persiapan khusus. Harusnya kita buat plan yang baik. Nanti Ramadan itu, kalau biasa hari ini kita nggak bisa hatam satu hari 1 juz Quran, maka Ramadan itu minimal satu hari itu 1 juz. Kita belum siap kayak Imam Syafi'i 60 kali 1 bulan. Ya minimal 2 atau 3 kali. Dulu itu ada murid-murid saya luar biasa. Ya ini emang sulit diikuti anak-anak ini. Itu berlomba-lomba baca Quran tuh bulan Ramadan, ada yang hatam 4 kali, 5 kali. Makanya sekarang mereka sudah pada MA di Madinah. Itu dulunya emang semangat kayak gitu. Dan Allah pun berikan orang-orang yang seperti itu kemuliaan. Mereka sampai saya sekarang ketika dia itu membidangi dari sisi psikologi, saya pun dengerin dia kalau ngomong dari Madinah. Kita suka ada Zoom hari Sabtu itu. Dia dari Madinah, saya dengar, ini murid saya ini dulu yang rajin itu, ternyata Allah buktikan seperti itu. Dan itu memang waktu itu ada 2 yang saling berlomba itu, dan dua-duanya terima di Madinah. Dan itu memang Allah buktikan seperti itu. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan aku beri petunjuk seperti itu. Makanya ini penting kita mengajak keluarga, ya. Baik. Maksud ayat tadi kembali kepada bahwa kami hubungkan anak cucu mereka adalah bahwa anak cucu yang beriman ditinggikan oleh Allah derajatnya bersama derajat bapak-bapak mereka, akan dikumpulkan dengan bapak mereka dalam surga. Artinya bapak atau kakek mereka yang bertakwa ditempatkan di surga pada sebuah tingkatan yang lebih tinggi dari anak cucunya, maka bapak atau kakek itu punya kesempatan untuk menarik anak cucunya ke tingkatan surga
yang sama dengannya. Itu juga silakan antum bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir ataupun di tafsir-tafsir yang lainnya. Ya, jadi tadi yang Anda sampaikan seperti itu. Nah, kemudian mari kita cermati syarat-syarat agar sebuah keluarga besar bisa masuk surga bersama-sama. Nah, ini Allah firmankan di dalam surat Ar-Ra'd di ayat 18 hingga ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, "Lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu labtadau bih ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad." Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan mereka disediakan balasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya sehingga mereka memiliki semua yang ada di bumi ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapatkan hisab atau perhitungan yang buruk, dan di tempat kediaman mereka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Itu di ayat 18-nya. Kemudian ayat 19-nya, "Apa may ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadakkaru ulul albab." Maka apakah orang-orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang-orang yang buta? Hanya orang-orang yang berakal dapat mengambil pelajaran. Kemudian di ayat 20-nya, "Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal misaq." Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Kemudian di ayat 21-nya, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yahsyauna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisaban yang buruk. Nanti insya Allah ayat ini akan jelaskan satu-satu. Kita bacakan dulu. Kemudian ayat 22-nya, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbadar." Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keriduan Tuhannya, melaksanakan sholat dan mengimpakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Kemudian di ayat 23-nya, "Jannatu adni yaduhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa durriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar." Yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedangkan para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu seraya mengatakan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu." Nah, ihwafillah rahimakumullah. Dalam surat Ar-Ra'd di ayat 23 disebutkan bahwa satu keluarga bahkan sampai anak cucu bisa masuk ke dalam surga bersama-sama, apa saja syaratnya. Maka ini kita akan jelaskan. Yang pertama adalah di ayat ke-20-nya. Apa itu? Memenuhi janji Allah. Ya. Ingat selalu dua persaksian kita lewat bacaan syahadat. Tunaikan komitmen atau janji di dalamnya. Kemudian yang kedua, tidak merusak perjanjian. Itu pun masih di ayat yang ke-20. Yang ketiga, menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah. Lihat di ayat 21. Kalimat supaya dihubungkan maksudnya adalah mengadakan hubungan silaturahmi dan tali persaudaraan. Dengan demikian semua anggota keluarga harus istiqomah menjalin silaturahim, sambung terus tali kekerabatan hingga akhir hayat. Kemudian yang keempat, takut kepada Allah
Perhatikan ayat 21 tadi. Segenap anggota keluarga hanya boleh takut kepada Allah saja dan tidak kepada selainnya. Misalnya, ketika keluarga kita takut jika menunda-nunda sholat ataupun menunda-nunda amal, maka harusnya seperti itu. Kemudian yang kelima, takut kepada hisab yang buruk di hari kiamat di ayat 21-nya, maka kondisikanlah agar keluarga takut kepada nasib tak baik di hari perhitungan, bahwa hidup di dunia itu bersifat sementara dan di akhirat hidup abadi. Nasib di akhirat ditentukan dari perhitungan yang dahsyat. Untuk itu kita patut khawatir akan nasib kita pada hari itu. Maka nasib kita nanti dalam perhitungan itu bagaimana kita hari ini. Makanya kan kata Allah, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasaufa yad'u subura. Adapun yang menambah catatannya dari belakang, dia mengatakan subur. Subur itu sebuah kecelakaan. Wa yasla sa'ira, kemudian masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Kenapa? Innahu kana fi ahlihi masrura. Karena mereka dulu ketika di dunia bersenang-senang, bergembira. Kata Ibnu Katsir, kegembiraan yang tidak memikirkan sebab di akhirat. Karena waktu ulama di situ menafsirkan, dulu orang-orang beriman itu takut ketika di dunia. Hari ini, maka hari ini mereka dapat keamanan. Sedangkan orang-orang yang durhaka tidak takut hari ini, akhirnya mereka celaka. Makanya ini penting. Seperti itu memperhatikan. Karena hisab kelak kita di akhirat diperhitungkan bagaimana kita hari ini. Maka keenam, ya, dari ayat tadi. Ini agak panjang masalahnya, materinya agak panjang. Ya. Ini 2 hari ngetiknya juga, ya. Saya nyuruh anak saya ngetiknya, Pak Ansor. Saya sibuk nih, tolong ketikin ini. Tulis dulu. Baik, yang keenam. Sabar karena Allah. Itu lihat ayat 22. Hendaknya seluruh anggota keluarga sabar dalam menggapai ridho Allah Ta'ala. Dalam hal tampilan sehari-hari misalnya. Lebih baik sederhana asal Allah ridho. Ya, contohnya kayak gitu. Kemudian yang ketujuh, mendirikan sholat. Lihat ayat kedua-dua. Hendaknya keluarga khusyuk di saat mendirikan sholat. Jangan sekedar sholat. Makanya kalau kita lihat anak kita sholatnya belum baik, maka betulkan. Jadi jangan biarkan nanti juga dia akan belajar. Tidak. Mulai dari hari ini bagaimana kalau anak kita tergesa sholatnya jangan dibiarkan. Dipegang, nak begini jika sholat. Mulai takbiratul ihram itu sampai diajarkan bagaimana. Ketika dia berdiri, ketika dia ruku. Sampai kalau bisa itu saya sampai contohkan begini Pak. Anak itu ditaruh itunya apa? Di punggungnya itu benda. Nah kalau kamu sudah ini nggak rubah, ini bener ruku kamu. Kayak gitu. Karena banyak sampai hari ini orang tua rukunya itu begini. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Iya, enggak kan kata Aisyah, Nabi itu tidak ke bawah, tidak ke atas. Jadi dia rukunya itu itidal seperti itu. Kan orang ini masalah sholat gini tuh bukan hal sepele ini. Ketika dia tergesa-gesa melaksanakan sholatnya, maka kita langsung komentari. Jadi jangan sampai dibiarkan begitu saja gitu ya. Nah ini perlu kita perhatikan. Sekedar catatan, misalnya perhatikan persiapan sholat dalam hal busana yang kita pakai dan tempat yang kita gunakan. Setelah itu tunaikanlah sholat seolah-olah itu adalah sholat terakhir kita. Jadi kita pun harus begitu Pak. Kenapa ketika kita ada undangan pakaian kita begitu rapi gitu. Maka tentu ketika undangan Allah harus lebih rapi. Makanya kenapa laki-laki disunahkan pakai minyak wangi ketika keluar. Apa wanita nggak boleh pakai minyak wangi? Boleh kalau sholatnya di rumah. Karena ilat menjadi penghalang terlarang itu karena dia keluar rumah. Menyebabkan nanti orang lain mencium hingga timbullah perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Nah ini diperhatikan gitu. Karena sholat itu kalimatnya saja Allah tidak menggunakan yaf'aluna sholat tapi yuqimunas sholat. Nah seperti itu gitu ya. Kemudian yang ke-8, menafkahkan sebagian rizki
Itu lihat di ayat kedua-dua. Hendaknya semua anggota keluarga rajin membelanjakan harta di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Rajin bersedekah baik di waktu lapang maupun sempit. Berilah yang terbaik bagi sesama. Jadi jangan sampai anak kita ini tidak terbiasa. Maka begini ya Pak. Harus kita yakini bahwa Allah yang Allah lihat itu bentuk pengorbanan kita, bukan bentuk besar dan kecilnya. Kita punya uang 100.000, kita berinfak 50.000, itu akan mengalahkan orang yang berinfak 50 juta. Kenapa? Karena di rekeningnya ada miliaran. Makanya ketika Rasulullah mengatakan ittaqun nar walau bisikit tamroh, jaga diri antum dari neraka meskipun dengan setengah butir kurma. Artinya kalau kita bisa memberi meskipun punya satu ya bagi dua gitu. Dan ini harus ditanamkan kepada diri kita, juga anak-anak kita dan istri kita. Jangan khawatir ketika tidak ada ceritanya orang suka memberi itu bangkrut. Tapi orang yang menahan banyak ceritanya dia bangkrut. Karena Allah akan kembangkan dari harta yang ia berikan tersebut. Gitu ya. Nah ini. Kemudian di ayat 22 juga yang ke-9, menolak kejahatan dengan kebaikan. Hendaknya segenap elemen keluarga mampu menolak kejahatan dan membalasnya dengan kebaikan. Bersikap seperti itu jelas tidak mudah, namun dengan pembiasaan terutama dimulai sejak anak masih kecil, maka membalas kejahatan dengan kebaikan bukanlah sesuatu yang mustahil dilakukan. Biasa misalkan anak kita bermasalah dengan anak tetangga, jangan dibela. Ditanamkan kepada diri mereka. Gak apa-apa nak, maafkan mereka kalau misalkan anak kita yang benar. Kalau anak kita yang salah, suruh minta maaf. Meskipun itu misalkan dalam hati itu bertentangan. Memang seperti itu. Karena kalau kita berbuat baik dengan orang yang berbuat baik itu udah biasa. Betul nggak? Itu bukan kebaikan. Coba membiasakan kita memaafkan kesalahan orang. Karena orang yang pendendam itu tidak akan masuk surga. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bermusuhan lebih dari 3 hari kemudian mati di atas itu pada kholan nar. Riwayat Abu Daud dan hadis itu sahih. Apalagi kan setiap Senin dan Kamis Allah akan mengampuni orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dan mengangkat amal mereka. Kecuali orang yang suka berselisih, orang yang bermusuhan. Maka apa? Kata Rasulullah, tahan mereka sampai mereka akur. Ini menunjukkan betapa pentingnya punya sikap gampang memaafkan. Mudah memaafkan meskipun itu berat. Tapi jiwa-jiwa seperti ini harus dilatih sejak kecil. Termasuk anak-anak kita. Jangan terbiasa anak kita itu kalau mereka ngadu kemudian kita menangkan. Makanya hari ini banyak orang tua mohon maaf. Ada masalah dengan istrinya bilang sama emaknya. Bilang sama bapaknya, betul nggak? Karena memang dari kecil tidak dibiasakan seperti itu. Makanya kenapa sekarang ini rahmat begitu sulit turun kepada anak didik kita. Berbeda dengan anak-anak didik kita beberapa tahun yang silam atau bahkan ketika masa-masa belajar dulu. Coba sekarang ada guru yang misalkan nasihatin anak secara pribadi, apa yang dilaporkan oleh anaknya? Dia dihina gurunya. Kan banyak yang kayak gitu, betul nggak? Padahal gurunya itu nasihati. Ada anak mungkin kalau sekarang sudah jarang yang dijewer, kalau dulu kan banyak, betul nggak? Iya. Kenapa orang dulu tuh orang tuanya nggak mempermasalahkan? Sehingga turun rahmat Allah kepada mereka. Coba, ini antum kita harus jujur. Kenapa anak sekarang itu kecuali orang-orang yang dirahmati Allah? Karena memang pola asuh, pola didiknya itu seperti itu. Kadang guru itu dijadikan tersangka. Betul enggak? Padahal guru membenarkan. Makanya rahmat Allah tertahan. Kenapa? Kalau metode pembelajaran hari ini tuh, kalau kita katakan udah sampai langit ke-7. Betul enggak? Banyak sekarang orang membahas metode-metode pendidikan, metode pembelajaran. Sampai metode menghafal, ada yang gini-gini kayak gitu. Tapi kenapa susah? Karena rahmat Allah nggak turun.
Karena pembelajaran itu digapainya bukan hanya dari sisi belajar saja. Kita sering sampaikan kepada para santri, antum tahu nggak rahmat Allah itu turun bukan hanya di kelas. Ketika lihat antum misalkan ada barang-barang yang berserakan antum beresin, antum ada yang kesusahan antum bantu, dan disitulah cara antum dapat rahmat. Sampai saya contohkan, Ustadz dulu sampai pijitin, bukan Ustadz tadi pijitin gitu ya, nggak pernah saya dipijitin. Dulu saya kayak gitu Pak, sama murid-murid, sama guru saya itu, karena udah sepuh sekali. Kadang suka di kamar kita samperin. Kalau siang-siang gini itu sampai, ya ta'al, mada syekh, sujata ila suk, nah mada turid, ya istri Pak Wakil, kita berangkat ke pasar. Kalau anak sekarang boro-boro kayak gitu. Tolong ambilkan spidol. Di mana Ustadz? Ya Allah masih nanyain kan. Gitu kan seperti itu. Pak cuman disuruh ambil spidol. Nah itu, makanya keberkahan itu sulit turun itu diantaranya adalah karena memang pola-pola sekarang jiwa-jiwanya bukan jiwa-jiwa yang siap berkorban. Tapi mudah-mudahan di sini tidak. Itu mungkin di sebagian tempat. Ya. Baik. Nah, hadirin ihwafillah rahimakumullah. Baik, kita akan lanjutkan. Oleh karena itu, yang kesembilan, syarat itu mari kita penuhi agar tergolong sebagai orang-orang yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik, seperti menjadi penutup di surat Ar-Ra'd di ayat ke-24. Alhasil dorong keluarga agar selalu komitmen memenuhi seruan Allah, yaitu dengan mengerjakan semua perintah Allah, menjauhi segenap larangannya dimanapun dan kapanpun. Sebagaimana Nabi SAW katakan, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah antum kepada Allah di mana saja berada. Artinya kita tidak cukup bertakwa hanya di masjid. Ketika kita jadi pedagang, ketika kita jadi pekerja, ketika jadi apapun, maka takwa itu harus selalu membarengi kita. Maka insya Allah kita akan tergolong sebagai orang-orang yang mendapatkan kesudahan yang baik. Nah, hadirin wa fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Mari kita ke surga memenuhi janji kepada Allah. Seperti yang kita pelajari dalam bab sebelumnya, salah satu syarat yang disebutkan agar kita dan keluarga kita masuk surga adalah dengan memenuhi janji kepada Allah. Oleh karena itu, ingatlah pengakuan atas janji kita bahwa kita telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita telah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, persaksian atau syahadat yang pertama adalah la ilaha illallah, yang artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Adapun persaksian atau syahadat yang kedua adalah Muhammad Rasulullah, yang artinya Muhammad adalah utusan Allah. Seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat otomatis telah menjadi seorang muslim. Implikasinya semua hukum Islam harus diberlakukan kepadanya. Ketika kita berbicara hukum Islam, bukan hanya hukum potong tangan, bukan hanya hukum rajam, tapi apapun yang berkaitan dengan syariat Allah. Sebagaimana kita jelaskan, ketika kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi, maka berlakulah hukum-hukum Allah. Bagaimana seorang muslim tidur, bagaimana seorang muslim duduk bahkan berkumpul dengan kawan-kawannya, hatta makan, minum, berpakaian, apapun semuanya terikat. Bagaimana dia berkeluarga, bagaimana mempergauli istri, bagaimana hatta di dalam mencampuri istri sekalipun di situ ada hukum-hukum Allah. Jadi umat Islam itu harus mengikuti semua, harus diterapkan itu semua dalam kehidupannya. Ya. Maka atas orang itu ya tadi
melekat kewajiban untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segenap larangannya. Tentu ini dalam proses yang panjang dan berkesinambungan. Karena deklarasi keimanan, yaitu bertuhan Allah dan berrasul Muhammad SAW, secara hakiki merupakan peristiwa yang sangat indah. Sebab ketika seseorang sedang bersyahadat, sebenarnya saat itu ia sedang berjanji pada dirinya sendiri sekaligus mengumumkan kepada publik bahwa dirinya telah melakukan hijrah dari alam kafir yang gelap ke dalam alam Islam yang terang benderang. Jika kemudian hal itu diikutinya dengan menegakkan semua hukum-hukum Allah, maka yang demikian akan memastikan dirinya selamat di dunia dan di akhirat. Sekarang mari kita introspeksi. Seriuskah kita dalam memegang janji? Pertanyaan ini penting diajukan karena ada beberapa peringatan Allah. Lihat Quran surat Al-A'raf ayat 102. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasikin. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Nah, iwafillah rahimakumullah. Introspeksi relatif akan lebih mudah kita lakukan dengan cara membandingkan kita dengan para pendahulu kita. Kita yang telah secara jelas membuktikan komitmennya untuk memenuhi janji Allah. Perhatikanlah bagaimana Ali bin Abi Thalib telah memenuhi janjinya kepada Allah. Dia berani dan bersedia menggantikan Rasulullah SAW untuk tidur di pembaringan pada saat terjadi peristiwa hijrah. Bukankah tindakan itu sangat berisiko? Sebab saat itu kaum kafir Quraisy tengah mengepung rumah Nabi SAW dengan target membunuhnya. Coba kita lihat. Jadi bagaimana pengorbanan Ali begitu hebatnya. Nah, kita pun tanya kepada diri kita, sudah sejauh mana pengorbanan kita untuk Islam ini? Sejauh mana kita membuktikan, mengamalkan segala perintah dan larangan Allah? Tidak usah dijawab, jawab masing-masing. Sejauh ini kita sudah berapa lama menghirup udara Islam? Sudah berapa lama kita hidup berpegang dengan Islam? Sudah berapa lama kita mengamalkan perintah-perintah Allah, dan sejauh mana apakah hidup kita baru dari bangun tidur sampai tidur kembali sudah sesuai dengan aturan Allah belum? Karena umat Islam itu nggak usah jauh-jauh dari situ. Sampai ketika kita kan ke waktu bulan lalu, ketika berpakaian saja kan kita ada aturannya. Kalau makan mungkin sudah pada paham semua. Sampai semuanya kita ini harus ikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berinteraksi dengan yang lainnya. Kemudian lihatlah Bilal bin Rabah telah memenuhi janji kepada Allah. Dia tabah menerima siksaan kaum kafir Quraisy karena jiwanya telah terbebas dari pengaruh kekuasaan orang lain. Jiwanya telah merdeka dari segala bentuk pemaksaan sesama manusia. Bagaimana hanya Allah Ta'ala yang berhak menguasai jiwa dan raganya. Sementara hari ini bagaimana umat Islam? Ketika ditakut-takuti sedikit saja, banyak di antara mereka yang murtad, betul nggak? Baru saja misalkan dimusuhi dikarenakan berpegang teguh komitmen dengan Islam, dimusuhi oleh tetangganya saja sudah bingung. Lanjut nggak ngajinya ya? Kan betul nggak? Baru ditegur mertua saja sudah kelabakan. Ini maksudnya nggak usah jauh-jauh dalam kehidupan kita dulu. Sudah komitmen dengan Islam dulu, para sahabat itu berani mengorbankan. Padahal pemahaman mereka tentang Islam mungkin dibandingkan dengan kita, mereka pada saat itu ya, saat terjadi peristiwa itu dengan kita sekarang jauh lebih baik kita, betul enggak? Bilal itu yang hanya tahu ahad saja, dia siap mengorbankan jiwa dan raganya. Karena komitmen dengan janji kepada Allah. Sementara kita sudah lebih banyak tahu. Kadang kita ini mungkin
Ketika Allah bangunkan sepertiga malam saja masih ada tawar-tawar. Sebentar lagi dan sebentar lagi. Itu pun sholat kita agak cepat-cepat. Betul enggak? Yang penting sholat gitu kan. Nah, mulai hari ini kita manage. Kita janji kita kepada Allah. Kalau kita membenarkan janji, Allah akan mempermudah kita. Yang misalkan, mohon maaf, ketika tahun kemarin terawihnya, yang penting beres misalkan. Coba misalkan Ramadan sekarang jadi imam di keluarga. Ajak anak dan istri. Kalau nggak sanggup, belum hafal, baca kayak gini. Nggak apa-apa, nggak masalah. Pakai mushaf juga nggak masalah. Baca. Yang kemarin mungkin selalu paling panjang satu rakaatnya misalkan 1 lembar saja. Nah sekarang coba mungkin tambahin 2 lembar. 3 lembar. Kalau bisa 1 juz lah semalam. Kalau pengen mau coba, sekali-kali datang ke Lembang. Di sana di pondok kita anak-anak yang jadi imam, bukan saya, bukan guru-guru jadi makmum semuanya. Ya. Nanti ini nih anaknya Mas Ewang nanti 1 juz juga jadi imam di sana itu. 1 malam. Emang seperti itu? Oh, yang batu gitu. Ya. Ya, ini kalau bisa, kalau kita enggak sekarang kapan lagi? Kalau pingin misalkan tadi ya nggak usah dengan orang lain dulu, kalau dengan orang lain mungkin nggak kuat. Karena ketika kita juga jadwal di tempat orang itu selalu memberi kode, Ustaz, paham ya katanya, ya gitu kan kayak gitu. Nah, jadi bingung juga. Kita baca karena mereka mungkin jarang mendengar ayatnya, padahal yang kita baca itu 1 lembar bolak-balik itu 11 rakaat. Ustaz panjang teuing, terlalu panjang. Lah ini mah istilahnya kan kayak gitu. Nah ini masih seperti itu. Ya baik. Maka ketika kita kembali kepada apa yang kita tulis. Ketika disiksa kaum Quraisy, Bilal teguh berseru ahad ahad. Kita yang mendengar kisahnya merasakan bahwa Bilal telah dengan mantap memenuhi janji kepada Allah. Dia mengamalkan petunjuk Allah di dalam surat Az-Zumar di ayat 38. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ar la yaquluna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurin hal hunna kasifatun durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukup Allah lah bagiku, kepadanya lah orang-orang bertawakal berserah diri. Nah artinya sikap orang beriman itu seperti ini. Kan sekarang ini banyak yang nakut-nakuti, betul enggak? Kenapa enggak kita katakan kul la yusibana illa ma katabahallahu lana? Tidak akan ada yang menimpa kita kecuali apa yang Allah gariskan kepada kita. Jadi banyak sekali ditakut-takutin. Kenapa mesti takut dengan manusia? Karena tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang ditentukan Allah, baik itu manfaat maupun madarat. Cermati bagaimana Abu Bakar As-Siddiq telah memenuhi janjinya kepada Allah, yaitu saat Rasulullah SAW mengimbau kaum muslimin untuk mengimpakkan hartanya demi kepentingan dakwah Islam. Kala itu Abu Bakar As-Siddiq mengimpakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Hal ini terjadi karena iman telah menghujam sanubarinya dan membuahkan keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki dan balasan dan memberi balasan. Hatinya bersih dari sifat kikir, tamak dan serakah. Mungkin kalau kita tidak akan mampu seperti Abu Bakar, betul Kak? Tapi minimal jangan berat ketika kita dibutuhkan untuk pengorbanan untuk Islam ini. Karena antum harus yakin dan harus percaya.
Islam itu dengan atau tanpa kita bakal tegak. Cuman kalau kita tidak ada sumbangsih untuk Islam di dalamnya, maka apakah kita nggak mau nanti ke bawah-bawah di situ? Karena Islam tetap bakal jaya. Makanya dia begitu yakin firman Allah, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah innallaha bikulli syai'in alim. Allah melapangkan rizki bagi orang-orang yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang membatasi baginya. Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu. Terus kita lihat dulu, ini kita sengaja disebutkan kisah-kisah sebagaimana pada saat bulan lalu kita jelaskan bahwa 60% Al-Quran itu kebanyakan isinya adalah kisah. Bukan kebanyakan, isinya 60% adalah kisah. Lihat apa yang terjadi pada perang Badar. 300 kaum muslimin telah memenuhi janji kepada Allah, yaitu dengan berani menghadapi pasukan kafir yang berjumlah 1000 orang, meski persenjataan pihak musuh lebih lengkap. Sungguh kaum muslimin yang disebut di atas telah memiliki iman yang kuat, dan dengan itu mudah bagi mereka untuk memenuhi janji kepada Allah. Janji berupa persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah telah tertanam kukuh di dalam hati dan pikiran mereka. Jadi ini, ketika kita mengagungkan Allah, harus siap kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menjadikan bahwa Allah satu-satunya zat yang kita ibadahi, maka aplikasi dari ibadah itu semuanya harus ditunaikan. Tampak bahwa memenuhi janji kepada Allah adalah sebuah sikap untuk selalu membesarkan urusannya dan sekaligus mengecilkan urusan kita. Terlebih lagi jika kedua macam urusan itu terjadi saat yang sama. Lihat mereka berani karena yakin bahwa hidup dan mati hanya Allah yang mengaturnya. Iman membimbing mereka untuk berani menghadapi hidup sekaligus siap menghadapi mati. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillah kitaban muajjala. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Wa ma yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa ma yurid thawabal akhirat nu'tihi minha wa sanajis syakirin. Dan barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah hadirin, ikhwah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala, kita bersyukur bahwa Allah telah memberi petunjuk kepada kita yang ditandai dengan ikrar kita berupa 2 kalimat syahadat di dalam sholat kita. Dengan adanya petunjuk Allah ini kita akan memiliki rasa percaya diri yang kuat dalam hal itu bisa dan hal itu bisa menjadi besar terbentuknya sebuah kekuatan yang dahsyat untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu berani beramal ma'ruf nahi mungkar. Berikutnya, jika sudah mantap untuk senantiasa berada di jalan Allah, maka bersiap-siaplah untuk kelak kembali ke surga. Sebagaimana Allah firmankan, innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihal anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Allah karena keimanan mereka. Di dalam surga yang penuh kenikmatan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah hadirin, ini masih berkaitan dengan masalah tadi di ayat surat Ar-Ra'd ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita ke surga dengan tidak merusak janji. Di dalam surat Ar-Ra'd yang telah kita baca tadi, kita tahu bahwa di antara syarat agar kita dan keluarga kita bisa masuk surga adalah tidak merusak perjanjian. Oleh karena itu penting untuk selalu memperhatikan masalah janji ini. Dalam keseharian ada banyak perjanjian, baik perjanjian sepihak, dua pihak atau dengan pihak banyak. Karena itu penuhilah janji-janji itu, sebab dipenuhinya janji akan mendatangkan ketentraman dan ketertiban.
Sebaliknya, banyak perselisihan dan bahkan peperangan timbul karena dilanggarnya perjanjian. Kita lihat di dalam tafsir Al-Azhar, Profesor Dr. Hamka menyebutkan bahwa pada hakikatnya janji itu ada dua. Yang pertama, janji kita kepada Tuhan kita. Kita mengakui sebagai hamba Allah. Itu berarti kita akan menepati janji dengan Allah. Kita bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Itu berarti janji bahwa kita akan mematuhi segala perintah dan larangan Rasulullah SAW. Kemudian janji yang kedua adalah janji dengan sesama manusia. Seluruh hidup kita ini adalah ikatan janji belaka. Mendirikan suatu negara adalah janji. Bersama hendak hidup rukun dengan indikasi bahwa kepentingan pribadi terhenti jika telah bergabung dengan kepentingan bersama. Perang dan damai antar negara diatur dalam suatu perjanjian. Bahkan akad nikah adalah ikatan perjanjian atas nama Allah. Syekh Said Sabiq di dalam buku beliau yang berjudul Unsur-unsur Dinamika dalam Islam menyebutkan bahwa menghormati janji dan menepatinya adalah wajib hukumnya, sebab menepati janji mempunyai pengaruh yang baik dalam menjaga kelestarian persahabatan dan menghindari permusuhan. Kita lihat umpamanya di dalam surat Al-Maidah di ayat yang pertama, begitupun di dalam surat Al-Isra di ayat yang ke-34. Nah, posisi janji di dalam Islam itu menduduki kondisi yang sangat besar. Bahkan salah satu tanda keimanan seseorang adalah ketika dia memenuhi janji. Sebagaimana di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar dan Imam Tabrani, la imana lima la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah, wala dina liman la ahdalah, dan tidak ada agama pada orang-orang yang tidak menghargai janji. Oleh karena itu penting. Kemudian dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-177 tampak bahwa menepati janji termasuk ciri paling penting di antara ciri orang bertakwa yang setara dengan beriman kepada Allah dan hari kemudian, malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Setimpal dengan mengimpakkan harta yang paling dicintai kepada yang berhak, sepadan dengan membebaskan sahaya, sejajar dengan menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, senilai dengan sikap sabar saat dalam kesempitan. Sebaliknya melanggar janji termasuk perbuatan tercela, terlebih jika janji itu sejak awal diniati sebagai media untuk menipu. Allah Ta'ala berfirman memberikan perumpamaan, wala takunu kallati naqadat gadlaha min ba'di quwwatin angkasang tattahiduna aymanakum daholam bainakum ang takuna ummatun hiya arba min ummah. Innama yabluukumullahu bih wal yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi tahtalifun. Kata Allah di dalam surat An-Nahl di ayat 92. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu jadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Lebih lanjut, bagi yang janjinya tidak sesuai dengan kenyataan, maka Allah sangat membencinya. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kemudian di ayat berikutnya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu sangat dibenci oleh Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
Oleh karena itu ikhwah fillah, berhati-hatilah jika membuat janji. Imam Ahmad dan Imam Abu Daud telah meriwayatkan sebuah hadis melalui Abdullah bin Amir bin Rabi'ah yang telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW datang kepada keluarganya yang saat itu masih anak-anak. Lalu anak itu pergi untuk bermain, namun sang ibu memanggilnya, "Hai Abdullah, kemarilah, aku akan memberimu sesuatu." Rasulullah bertanya kepada ibunya, "Apakah yang hendak engkau berikan kepadanya?" Ibunya menjawab, "Kurma." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Amma innaki lawalam taf'ali katabti alaiki kitbatun." Ketahuilah sesungguhnya andai kata engkau tidak memberinya, tentulah akan dicatat atas dirimu sebagai suatu kedustaan. Ini coba bayangkan. Yang segini saja, apalagi yang lebih besar seperti itu. Oleh karena itu ikhwah sekalian, ini mohon maaf ya, dibacakan dulu ini karena memang ditulis kemudian dibaca gitu ya. Kemudian maka kita teladani Nabi Muhammad dalam berkata-kata termasuk dalam hal berjanji. Bukankah jauh sebelum beliau diangkat sebagai utusan Allah, di antara ciri yang paling menonjol beliau sangat dikenal dengan kejujurannya. Nabi SAW dikenal sangat bisa dipegang kata-katanya, sehingga tanpa diminta pun masyarakat itu menggelari mereka dengan apa? Dengan Al-Amin, dikarenakan beliau orang yang terpercaya. Nah, alhasil ini masih kata Hamka. Seluruh kehidupan manusia adalah mata rantai. Udah jawab ya, sebentar ya. Iya, makanya ini agak dipercepat ini karena waktunya ya. Alhasil simpul Hamka, seluruh kehidupan manusia adalah mata rantai dan ikatan janji kepada Tuhan dan sesamanya. Maka bagi kaum beriman, belumlah ia mencapai kebajikan meskipun telah sholat, berzakat, berinfak apabila dia tidak memegang janji. Baik ya, karena ini belum selesai penjelasan ayatnya, jadi kita sengaja dipercepat ini karena waktu ya. Karena katanya mau libur kan ya, libur dulu 2 bulan katanya ya. Ya ini makanya ini sebenarnya masih harus setengah jam lagi penjelasannya karena panjang gitu. Dari ayat Ar-Ra'd tadi. Tapi nggak apa-apa, kita buka dulu soal jawab. Nanti kalau misalkan ada dari sini kita sampaikan. Silahkan dulu mungkin supaya majelisnya hidup untuk kita soal jawab dulu. Pertanyaannya bebas selain yang tadi juga yang lainnya. Monggo. Karena sebenarnya kan kita juga ada janji menjelaskan kitab Fathul Izar dan yang lainnya. Silakan ada pertanyaan dulu. Iya. Silakan. Baik, Khonifidin rahimakumullah, kita masuk kepada sesi tanya jawab ya. Silakan oh ya, Pak Rohman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi prolognya mengenai kematian. Saya tanyakan tentang kematian. Kan ada saya dengar itu ada hadis apabila anak Adam meninggal putus segalanya kecuali 3 perkara. Yang saya tanyakan tentang yang salah satunya adalah wawaladun solihun jad'ula. Kalau dulu saya belajar bahasa Arab tingkat dasar di madrasah, waladun itu kan anak laki-laki, Bos. Betul. Sekarang bagaimana dengan orang tua yang hanya punya anak perempuan gitu? Atau bagaimana kalau orang tua yang istilahnya tidak diberi keturunan gitu? Yang pertama itu. Yang kedua informasi nih. Dan sekali pertanyaan. 2 hari yang lalu saya dengar di televisi, di Australia itu ada sebuah masjid. Suatu hari ada bule Australia, seorang bule Australia mendekati pensiun, dia itu mendatangi masjid itu, ketok pintu,
kemudian dibuka oleh seorang syekh. Kata, ada apa? Boleh saya masuk? Kata boleh. Oh, boleh silakan. Terus ngobrol, dia mulai itu namanya John. Mas John itu tanya, saya minta penjelasan tentang Islam katanya. Lalu kata syekhnya, sejauh mana Anda belajar Islam dulu katanya. Dan Johnnya menerangkan, saya baru sampai ini. Kemudian tambahkan oleh syekh tentang Islam. Gitu. Kemudian Johnnya permisi pulang. Sebelum permisi dia bilang, 2 minggu yang akan datang saya akan kesini lagi katanya. 2 minggu lagi saya akan kesini lagi. Gitu. Kemudian pulang John itu sambil meninggalkan alamat. Setelah 2 minggu ditunggu tidak datang. Sampai 3 minggu. Lalu saya ini berpikiran barangnya dia sakit atau sibuk. Kemudian saya ini mendatangi rumahnya ya karena sudah beri alamat gitu. Datang ke rumahnya, tok-tok pintu, yang buka seorang perempuan tua. Kaget perempuan tua itu. Karena saya ini pakaian saya lah ya gitu. Jadi topi putih segala macam gitu. Karena kita tahu bahwa Australia kan Islamofobi gitu ya. Kaget. Ada apa Anda? Enggak, saya ini sahabatnya John katanya gitu. Beberapa hari yang lalu dia datang ke saya ngobrol dan dia janji maaf tadi ada lupa. Sebelum pergi tadi dari masjid itu John mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam gitu. Islam, syahadat, Islam gitu. Dan dia pulang dan saya ini mendekati rumahnya karena sudah 2 minggu tidak datang, 3 minggu tidak datang. Diterima oleh seorang perempuan, ada apa? Saya sahabatnya John katanya gitu. Dia janji 2 minggu mau datang, sekarang sudah 3 minggu nggak datang. Apa dia sibuk? Apa ada yang perlu saya bantu katanya. Dia 2 minggu yang lalu meninggal katanya. Dia 2 minggu yang lalu sudah mengucapkan kalimat syahadat, kemudian meninggal. Bagaimana dengan kematian ini Pak Ustaz? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dalam kalimat wa waladun solihun, di situ memang disebutkan waladun, tidak bintun solihatun, gitu ya. Jadi begini, mafhumnya dalam bahasa Arab apabila dia disebutkan nakirah. Jadi menggunakan kalimatnya waladun itu bentuknya nakirah bukan makrifat. Maka itu mencakup juga anak wanita. Beda seperti misalkan ja'a rojulun, telah datang seseorang. Beda dengan ja'a ar-rojulu, seorang laki-laki itu telah datang. Itu contohnya. Jadi bagaimana dengan anak yang punya anak perempuan, insya Allah sama. Karena kalau anak perempuan yang solehah mendoakan orang tuanya, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian tadi kalau yang nggak punya anak, ada dari sisi lain. Ada 6 hal yang sampai kepada orang yang mati, yang dilakukan daripada orang yang hidup. Yang pertama adalah doanya kaum muslimin jika ikhlas dilakukan. Dalilnya surat Al-Hasr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini kata para ulama, yang sabaquna bil iman itu adalah orang-orang sudah meninggal dunia. Artinya bisa dibenarkan. Doa orang beriman. Yang kedua adalah ketika membayarkan janjinya, nazar misalkan, maka dia akan sampai dibayarkan oleh orang hidup kepada orang yang meninggal. Sebagaimana hadis Jabir, ketika inna ummi matat wa alaihil hajj, ibuku meninggal dunia sedangkan dia mau haji, fahaju anha, silakan hajikan, kata Nabi. Yang ketiga membayarkan hutangnya bagi orang yang mati. Suatu ketika Nabi diminta untuk ngimamin sholat, tapi Nabi langsung berkata, la'alaka sahibuka dainun, jangan-jangan kawanmu ini punya hutang. Iya ya Rasulullah, dia punya hutang, silakan antum sholatkan. Nabi mau pergi, merubahlah wajah manusia. Akhirnya ada seorang sahabat yang namanya Abu Qatadah, saya jamin ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mau menyolatkan.
Selang beberapa hari ketemu lagi dengan Abu Qatadah. Nabi bertanya, ya Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, ma taf'alu bidinarain, apa yang telah anda perbuat dengan 2 dinar itu? Telah aku bayarkan ya Rasulullah. Ala anak qad baradat juludahu, sekarang dia baru dingin kulitnya. Ini kata para ulama sampai kepada orang yang meninggal dunia. Kemudian mempuasakan jika punya hutang puasa dan dilalaikan. Contoh, seorang muslim sakit di bulan Ramadan 5 hari. Sampai bulan Syawal dia sehat, tapi belum mampu membayar saumnya. Bulan Dzulqa'dah dia sehat tidak membayar, bulan Dzulhijjah meninggal dunia, maka harus dibayarkan. Kata Nabi, orang yang hutang kepada manusia harus dibayar, apalagi kepada Allah. Tapi syaratnya itu ada kesempatan untuk membayar. Berbeda misalkan orang sakit 5 hari Ramadan, malam Idul Fitri dia meninggal dunia, maka tidak usah dibayarkan karena tidak ada waktu untuk bayar. Kemudian berikutnya yang akan sampai adalah apa yang dilakukan oleh peninggalannya yang soleh berupa anak. Ya, Rasulullah SAW mengatakan inna atyaba ma'akulu rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya yang paling baik dimakan oleh seseorang adalah hasil jerih payahnya dan anak merupakan jerih payah. Kemudian yang sampai lagi adalah peninggalan seperti orang yang membangun sekolah ini seperti ini. Ketika misalkan ustadz-ustadz di sini meninggal dunia yang mendirikan ini, maka tetap akan ngalir kebaikan selama ini dipakai seperti itu. Atau bapak berwakaf misalkan, maka itu akan ngalir terus pahala-pahala itu. Jadi apa yang diwariskan yang soleh itu akan menjadi ngalir terus kepada orang yang sudah meninggal dunia selain anak tadi. Jadi kalau misalkan tidak punya anak, maka berbuatlah yang bisa mengalirkan pahala itu. Bangun sekolah Islam, bangun masjid, bangun tempat-tempat yang untuk digunakan seperti ini, akan ngalir ini pahalanya. Jadi kalau misalkan wakaf saja cuma dipakai sholat, maka tidak kan hanya, apalagi yang sholatnya cuma dua saf, itu pun sudah senior semua misalkan. Rugi yang kayak gitu ya. Nah, wakaf pembangunan madrasah atau sekolah semacam ini, maka akan mengalirkan. Jadi insya Allah ada sisi-sisi lain sampai kepada orang yang meninggal dunia. Kemudian tadi pertanyaan, bagaimana orang yang hanya bersahadat kemudian dia meninggal dunia, betul nggak? Belum sempat sholat, maka Allah akan gugurkan seluruh dosa-dosanya dan Allah akan masukkan surga kepada dia selama dia belum sampai ke waktu sholat, dia keburu meninggal dunia. Karena yang dihisab itu setelah syahadat dosa-dosa sebelumnya adalah terhapuskan. Sebagaimana ketika Jos bin Tadore, yang dia itu ketika di perang Yarmuk sudah bertatapan ribuan pasukan Bizantium dengan kaum muslimin. Salah satu panglima Bizantium adalah Jos bin Tadore, itu menemui Khalid bin Walid. Terjadi diskusi tentang Islam, kemudian akhirnya dia masuk Islam, dibawa ke tenda, sholat 2 rakaat, akhirnya berperang di pihak kaum muslimin, dan dia terbunuh syahid di medan perang Yarmuk. Maka kata Khalid, orang ini baru sholat sekali sudah Allah masukkan ke dalam surga. Jadi karena begini, Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung yang terakhir. Meskipun itu dia syahadat meninggal, itu utama. Makanya tidak apa-apa jika ada orang yang sedang sakit parah, kita tawarkan Islam. Sebagaimana Nabi SAW mendatangi seorang anak muda turunan Yahudi. Aslim taslam, masuk Islam kamu selamat. Maka dia melirik kepada bapaknya. Kata bapaknya, ati Abul Qasim, taati, maksudnya Rasulullah SAW. Maka dia bersahadat. Setelah syahadat dia meninggal. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari neraka. Makanya di sini jadi perhatian bagi kita bahwa amalan itu tergantung yang akhir. Maka jangan pernah membusungkan dada hari ini yang bisa taat ketika melihat orang-orang lain belum bisa taat. Bukan hak kita menghukumi orang. Yang harus kita lakukan, doakan mereka. Ajak mereka, bukan menghukumi. Kenapa? Karena manusia itu tidak ada tahu ujungnya. Betul nggak?
Seperti tadi Panglima Jos tadi atau Bapak John tadi yang di Australia tersebut. Karena yang Allah perhitungkan adalah yang akhirnya. Makanya kalau misalkan ada di zaman Nabi ada namanya Ar-Razal bin Unfuah hafal Quran bermajlis dengan Nabi SAW. Sehingga satu ketika Nabi mengatakan di antara kalian ini ada yang gigi gerhamnya lebih besar di neraka daripada gunung Uhud. Maka orang di majelis itu satu persatu meninggal dunia. Tinggal 2 orang lagi, Abu Hurairah dan Ar-Razal ini. Abu Hurairah itu udah sedih sekali, khawatir dia yang termasuk. Ketika timbul fitnah Musalamah Al-Kadzdzab, Ar-Razal itu tergoda dengan kedudukan dan harta, akhirnya bergabung dengan pasukan Nabi palsu dan akhirnya dia kan dibunuh sama Wahsy. Dia mati dalam keadaan kafir padahal sebelumnya hafal Quran. Maka ini yang perlu kita artikan adalah ujung daripada hidup kita. Makanya kalau kita ingin ujung kita baik, maka selalu memperbaiki diri. Man asya 'alaiha famata 'alaiha. Siapa yang hidup seperti itu, maka mati pun akan seperti itu. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa kisah. Ada orang yang dituntun baca la ilaha illallah, apa yang dikatakannya? Sekak, mati. Enggak sampai sebong, enggak setengah sebong. Betul kayak gitu. Ada yang dipimpin la ilaha illallah dia 30, 40, 60. Oh ternyata akuntan, Pak, tukang hitung duit gitu kan. Makanya jangan terlalu ke dalam hati dunia itu, di tangan dunia itu. Jadi kita pun belum aman nih hadirin. Yang sudah wafat itu sudah aman itu. Orang seperti itu insya Allah dapat kebaikan. Meskipun dia belum melaksanakan sholat. Karena dia sudah berjanji kepada Allah. Kalau misalnya ini dibahayakan gak disebutkan ceritanya. Apakah dia nyampe waktu sholat atau tidak. Kan begitu. Kalau seandainya habis syahadat pulang ke rumah meninggal dunia. Maka dia belum terkena taklif. Kan taklif itu terkena jika sudah datang waktunya. Betul gak? Misalkan orang syahadat jam 8 pagi. Jam 9 pagi meninggal dunia. Kemana dia? Ke surga insya Allah. Karena dia kewajiban apa? Belum ada. Zuhur belum datang. Betul kan? Sedangkan kewajiban itu kenanya adalah ketika datangnya. Taklif itu seperti itu. Bisa dipahami, Pak? Baik, ada pertanyaan lain monggo. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya Dede Ustaz. Oh, mangga. Ya silakan. Izin bertanya Ustaz. Enggak di live kan ini pertanyaannya. Jadi gini Ustaz, ya mungkin buat sebagian para ikhwan dan para hadirin yang di sini imannya yang sudah tinggi, pertanyaan ini sangat rendah. Tapi buat sebagian banyak orang di sini maupun di luar sana, emang berat ini Ustaz. Artinya pertanyaan saya gini Ustaz, saya sering mendengar atau membaca orang yang meninggalkan zina, pahalanya itu besar. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia digoda oleh setan, dia kuat, itu pahalanya juga besar Ustaz. Pertanyaan saya, ketika ada seorang laki-laki sudah berkeluarga Ustaz, lalu dia ingat pada mantannya Ustaz. Jadi godaan setan itu sangat kuat untuk berkomunikasi gitu Ustaz. Tapi artinya menahan rasa ini nih sampai gini, setiap kali berdoa minta sama Allah, ya Allah nggak mau gitu, artinya nggak mau begini nih. Tapi godaan setan kuat banget Ustaz. Tapi alhamdulillah kalau dulu tuh bisa terlepas dari godaan itu Ustaz. Nah yang saya pertanyakan, pahalanya apa gitu Ustaz? Artinya karena ini godaannya sering banget datang Ustaz. Pertama itu Ustaz. Ya, jadi begini. Ya. Balasan kebaikan itu tergantung tingkat kesulitan dan juga tergantung waktu dan tergantung tempat. Contoh misalkan tadi orang begitu berat melawan hawa ini gitu ya. Maka insya Allah balasannya besar. Apalagi dilakukan misalkan di kesempatan yang terbuka di hadapan dia, maka lebih besar lagi. Tapi kalau misalkan kesempatannya nggak ada, tapi dia nginget-nginget itu, dan dia pun yang diinget pun sudah tidak ada, maka itu kecil pahalanya. Paham? Maksud anak paham nggak?
Paham ya? Jadi gimana kuatnya dan tersedianya itu. Maka tingkatnya seperti itu. Seperti juga ketika kita mengamalkan kemarin. Nah, kemarin bulan Rajab adalah bulan haram. Ketika kita melakukan ketaatan, maka pahalanya lebih besar daripada bulan Sya'ban. Begitupun ketika berbuat maksiat lebih besar dosanya. Atau tempat. Misalkan kita di haram. Melakukan ketaatan di haram, sholat duha di haram, nilainya 100.000 kali daripada kita sholat di Masjid Al-Furqan. Tapi ketika kita maksiat di haram juga nilainya sama. Karena tempat tersebut. Karena 3 tempat yang Allah istimewakan yang mesti kita mengadakan perjalanan ke sana. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa yang ada di Filistin. Ini karena tempat. Jadi soal balasan kebaikan keburukan itu tergantung kondisi bagaimana keburukannya, bagaimana terbukanya peluang. Seperti orang yang mendapatkan naungan di hari naungan. Tidak ada naungan kecuali dengan Allah adalah seorang laki-laki yang meninggalkan perbuatan maksiat karena takut kepada Allah, padahal itu sudah terbuka di hadapannya. Tapi kalau maksiatnya masih tertutup, tidak termasuk. Ini yang terbuka, dia tidak melakukan itu karena Allah Ta'ala. Jadi akan berbeda orang yang meninggalkan maksiat karena takut dihukum manusia dengan takut karena Allah. Orang, mohon maaf misalkan, tidak merokok karena takut rokok itu membunuhmu. Kan di bungkusnya kayak gitu ya, ada tulisan di iklan pinggir jalan. Itu akan berbeda ketika dia meninggalkan rokok karena Nabi mengatakan kullu dharin haramun, setiap yang membahayakan itu haram. Maka akan beda nilainya. Karena tadi takut terbunuh, kalau ini dikarenakan Rasulullah mengatakan setiap yang membahayakan itu diharamkan. Maka akan beda nilainya di sisi Allah. Jadi nilai itu tergantung tingkat perjuangan al-jaza ma'asakilatihi. Balasan itu tingkat bagaimana tingkat kesulitan. Contoh misalkan, ketika seseorang menyempurnakan wudhu di hari yang sangat dingin, di sepertiga malam, itu akan berbeda dengan menyempurnakan wudhu di tengah hari siang seperti ini. Kenapa sholat malam lebih besar pahalanya daripada sholat siang? Karena memang kesulitan. Orang itu di tengah-tengah orang tidur dan sebagainya. Jadi balasan itu tingkat bagaimana kesulitan. Seperti itu. Seperti begini. Siang hari Ramadan, antum meninggalkan antum berpuasa di tengah hari yang terik. Terus antum itu punya tugas-tugas yang luar biasa, maka akan berbeda dengan mereka yang berpuasa di satu ruangan, kemudian ada AC, ada udara-udara yang dingin, akan berbeda pahalanya. Allah tuh maha adil. Makanya gini, satu ketika saya dengarkan ceramah dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya. Ini rekaman beliau. Orang kafir itu ketika dia ganti pakaian tambah azab dia. Ketika dia nambah rumah, nambah mobil, nambah istri, tambah dosa. Artinya apa? Karena itu memang diharapkan untuk kafir. Orang kafir saja siksaannya itu akan beda-beda. Orang kafir yang kaya dan miskin beda. Orang kafir yang menghina Islam dengan yang tidak menghina Islam siksaannya beda. Maka ini kalau dalam usul fikih mafhum muwafaqahnya, maka kebalikannya. Begitupun orang beriman. Makanya saya tadi sampaikan, orang berinfak 1.000 rupiah bisa mengalahkan orang yang infak 100 juta. Orang punya uang 2.000 rupiah, tidak punya lagi kecuali 2.000 rupiah. Ia infakkan 1.000. Orang punya uang miliaran, dia infakkan 100 juta. Enggak ada pengaruhnya bagi dia. Maka lebih besar pahalanya uang 1.000 rupiah tadi. Makanya Nabi saya mengatakan ittaqun nar walau bisikit tamrah. Jadi balasan itu lihat dari sisi pengorbanannya. Jika tadi sulit misalkan melawan yang seperti itu, mudah-mudahan Allah basarkan soal ukurannya seberapa karena begini. Man hamma dalam hadis Arba'in 37. Siapa yang berniat satu kebaikan sudah Allah catat satu kebaikan. Siapa yang mengamalkan maka dilipat gandakan jadi 10 sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat. Kan gitu hadisnya. Barang siapa yang berkeinginan buruk, berniat buruk, maka belum dicatat baru berniat. Tapi ketika dia melakukan hanya dicatat satu. Tapi ketika dia meninggalkan karena Allah dicatat satu
kebaikan. Itu rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal balasan dan pahala itu dilihat dari mana tingkat pengorbanan dan ininya. Seperti begini, antum yang datang ke kajian ini yang paling jauh, maka itu yang paling besar pahalanya, apalagi jalan kaki. kayak kita ke masjid gitu loh, Pak. Makanya gini, Ustadz Farid Utbah pernah cerita kayak gini. Dulu kita dengan Syekh Utsaimin itu ke jalan kaki ke masjid itu. Kenapa? Kenapa ke jalan kaki? Karena memang keutamaan kita berjalan ke masjid itu, padahal mobil ada dan sebagainya. Nggak naik mobil, jalan kaki. Makanya karena Islam itu kan melihat bagaimana sejauh pengorbanan. Tapi yang dekat nggak usah muter dulu gitu kan. Nggak usah, ya jalan aja biasa. Itu alay. Paham ya, Ahi ya? Baik, ada yang lain silakan. Iya. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ini dari saudara kita Ikhwan, cuman orangnya agak pemalu, Ustaz. Ah, silakan, enggak apa-apa. Iya. Antum dapat kebaikan juga. Inisialnya A. Ini Ustaz, bagaimana katanya, maksudnya bila ada orang tua yang sudah melaknat anaknya, lalu si anak itu ya harus berbuat apa gitu, Ustaz? Kepada orang tua yang sudah meninggal ataupun yang belum meninggal gitu, Ustaz. Baik. Kalau misalkan orang tuanya masih ada, segeralah meminta maaf. Dan sampaikan kepada orang tua bahwa itu salah satu bentuk perbuatan. Kan nanti melaknat itu tergantung sebabnya. Apa karena sebabnya misalkan syar'i, maka baru dibenarkan. Tapi melaknat karena anaknya rajin ke masjid, ikut kajian, enggak ikut budaya-budaya yang melanggar, maka itu tidak ada pengaruhnya laknat tersebut. Paham ya? Seperti itu. Memang kita wajib berbakti kepada orang tua meskipun orang tua kita kafir misalkan, alhamdulillah, ini mah contoh kan kayak gitu. Tapi tetap ketaatan itu sejauh dalam koridor syariah. Termasuk taat kepada pemimpin, taat kepada siapapun. Satu ketika pasukan syariah itu mendapati satu api yang besar. Kemudian pemimpin pasukannya suruh masuk ke dalam api tersebut. Kemudian maka anggota pasukan itu berkata, kami masuk Islam itu karena ingin selamat dari api. Kemudian kalian kenapa engkau wahai pemimpin menyuruh kami masuk ke dalam api tersebut? Akhirnya debat dan panjang, akhirnya sampai kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Kalau antum nurut kepada perintah pemimpin antum selama-lamanya dalam api. Artinya yang ditaati itu selama itu ma'ruf, kan begitu. Nah kalau misalkan orang tua tadi memang karena dosa anak dan sebagainya, cepat-cepat minta maaf. Kalau orang tua itu sudah tidak ada, maka muliakanlah teman-teman orang tua tersebut. Atau juga banyaklah berbuat baik untuk orang tua tersebut dan solehkan dirinya, karena insya Allah kesolehan dia akan mengalir. Sebagaimana tadi saya sebutkan, inna atyaba ma'akulu rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya yang terbaik di makan seorang adalah jeripayahnya, dan anak merupakan jeripayah orang tua. Seperti itu. Jadi tergantung bagaimana, dan kalau bisa ini dinasehati. Orang itu jangan gampang melaknat. Apalagi kepada anak turunan. Hari ini mungkin belum baik, berkeyakinanlah satu saat pasti baik. Jangan sampai ada pengucapan laknat kepada anak, apalagi sumpah serapah dan sebagainya. Karena yang namanya manusia itu akan berubah. Ternyata banyak sekali orang yang berubah setelah orang tuanya sudah tidak ada, baru mereka tobat dan sebagainya. Artinya jangan pernah mengharamkan surga Allah itu. Dan pembiasaan melaknat itu merupakan manusia yang kurang adab. Jadi jangan gampang melaknat jadi manusia. Kecuali memang makhluk-makhluk yang pantas dilaknat dan diperintahkan untuk dilaknat. Seperti itu. Allahu a'lam. Baik, ada yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, nama saya Teguh Rahmat. Orang Aceh nih, Tengku Rahmat. Ana sering dengar Ustadz bahwa hidayah itu hanya Allah yang berhak, Allah yang memiliki.
Dan doa seorang anak yang soleh itu terijabah Ustaz untuk orang tuanya. Bagaimana dengan doa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya yang melakukan banyak kebid'ahan, tapi orang tuanya sudah meninggal Ustaz? Apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan yang pertama tadi apa? Ulangi. Hidayah, betul. Bahwa hidayah itu memang hak prerogatif Allah Ta'ala. Hidayah itu taufik. Sedangkan kita ini adalah hidayah turus. Hanya menunjuki saja. Sebagaimana beberapa firman Allah diantaranya adalah dalam surat An-Nur ayat 21. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena rahmat dan karunia Allah atas kalian, tidak ada di antara kalian yang bisa menyucikan dirinya selama-lamanya. Apa yang dimaksud menyucikan diri? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Walakin Allah yuzakki may yasha, akan tetapi Allah lah yang menyucikan siapa yang Ia kehendaki. Tentu rahmat Allah di sini, Allah atau hidayah Allah diberikan sesuai dengan keadilan dan rahmatnya. Makanya oleh karena itu mohon selalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diampuni dosanya, yang sudah dijamin surganya, maka beliau selalu membaca di dalam sujud maupun di dalam doanya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala taati. Selalu memohon kepada Allah, artinya agar senantiasa diberi hidayah, ditetapkan di dalam kebenaran. Seperti itu. Jadi mohonlah kepada Allah, karena insya Allah orang-orang yang bersungguh-sungguh akan Allah beri. Namun hidayah itu harus dijemput, tidak datang begitu saja. Di antaranya berkawan dengan orang-orang baik, mendatangi majelis ilmu, kemudian membaca buku dan yang lain-lainnya. Maka itu adalah pintu hidayah. Termasuk ngobrol dan sebagainya. Banyak sekali orang yang terinsapi bahkan mendengar azan. Saya pernah ada orang kita lewat medsos itu masuk Islam disebabkan karena dia senang dengar azan. Ya sebelum ramai ada yang menyamain azan dengan suara guguk itu, ya. Itu orang, ya semoga Allah menunjukinya, karena itu bentuk aslinya orang tuh kayak gitu. Allah tampakkan gitu. Disembunyi-sembunyi pun akan Allah keluarkan. Kalau orang buruk tuh kayak gitu. Maka itu seperti itu. Jadi banyak sarana hidayah, ya. Kemudian kedua, bagaimana jika misalkan seorang anak soleh mendoakan orang tuanya sudah meninggal, pada orang tuanya suka melakukan perbuatan bid'ah, kan gitu. Selama bid'ah itu bukan bid'ah kesyirikan, maka itu kembali kepada kehendak Allah. Maka mungkin saja dengan doa anaknya itu Allah ampuni, Allah rahmati. Berbeda jika orang itu terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena jika sudah jatuh syirik, maka tidak berhak lagi dan tidak manfaat lagi didoakan apapun yang lainnya. Bahkan meskipun kau berdiri 70 kali, itu yang mati dalam keadaan syirik. Ini maaf ya. Kalau misalkan dia masih hidup melakukan kesyirikan, terus doakan agar Allah memberikan hidayah. Insya Allah itu tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau sudah meninggal dunia. Adapun misalkan bid'ahnya hanya amalan. Bukan bid'ah qadariyah, bukan bid'ah mu'tazilah, baru amalan, baru suka tahlilan yang kayak gitu misalkan, itu jauh lebih ringan dan insya Allah Allah akan, meskipun setiap bid'ah itu adalah sesat. Tetapi kita jangan haramkan rahmat Allah. Mungkin saja Allah memaafkannya dikarenakan anaknya atau turunannya. Karena ada sebuah riwayat, ada orang tua yang mendapatkan surga dengan kedudukan yang tinggi. Kemudian ditanya, ya Allah min aina hadza, dari mana ini, saya ini enggak berhak, apa istilahnya, amalan saya itu enggak berhak sampai ke sini. Apa kata Allah? Bi istighfari waladaka, disebabkan istighfarnya anak turunanmu untukmu. Makanya oleh karena itu saya pesankan untuk setiap anak, siapapun dia, meskipun sudah tua, jangan sekali-kali meninggalkan doa Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa? Ketika kita membaca itu kita mendapat 4 kebaikan. Pertama, kita memohonkan ampun untuk diri kita sendiri. Yang kedua, memohonkan ampun untuk orang tua kita. Ketiga, memintakan rahmat untuk orang tua kita. Dan yang keempat, kita akan dapat rahmat dan ampunan tersebut karena malaikat di pinggir kita akan mengatakan amin walaka bimislin jika antum mendoakannya tidak di hadapan mereka.
Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, terus saja doakan. Seperti itu. Allahu a'lam. Baik, ada lagi? Maaf, tambahan aja Tad. Iya. Tadi yang Rabbi firu wali walidayya warahmatullahi wabarakatuh itu kalau pada saat sujud boleh nggak Tad? Boleh. Jadi gini, ketika Nabi SAW mengatakan aqrabu abdi ilallahi fi sujud fa'aksiru du'a fihi, maka perbanyaklah doa. Ada di dalam sujud itu bacaan wajib. Subhana rabbiyal a'la, itu bacaan wajib. Kan satu kali. Kan sunnah salat itu ketika menambah bacaan itu lebih dari satu kali. Baik dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, baik dengan subuhun kudusun rabbul malaikati waruh Allahumma gfirli dan bikullahu dikahu wajilahu awalahu wa akhirahu wa alaniyatu wasirahu, atau kita berdoa dengan doa yang lain, hatta kita berdoa dengan rabbana atina fid dunya hasanah, tidak masalah. Atau doa dari surat Ali Imran ayat 17, Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabana, tidak masalah. Yang enggak boleh itu kita baca Al-Qur'an, kan itu kita berdoa dari Al-Qur'an. Yang enggak boleh itu misalnya antum alif lam mim, nah itu enggak boleh kayak gitu kayak gitu. Itu ya. Ada yang lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Ustadz, Iya. mau Selamat tanya ya. tentang bab sholat. Iya, monggo, monggo. Jadi ini pengalaman gitu ya. Jadi saya sendirian kerja di sebuah rumah makan dan di situ kita sering sholat jamaah gitu ya. Cuman ada kalanya pengunjung kan ada yang paham, ada yang tidak paham gitu mengenai sholat berjamaah. Jadi kadangkala ada ibu-ibu sholatnya tuh di saf setelah imam, saf pertama, saf kedua, kadang ibu-ibunya suka di situ, karena kita kan musolanya nggak begitu besar ya. Jadi kadang rame, kadang sepi gitu ya. Nah, satu ketika si ibu itu ada di saf kedua, lalu rame lah masuk ke jamaah lain gitu ya. Ya ada yang laki-laki juga banyak kan. Dan jamaah itu banyak yang bingung, ini gimana sholatnya, apakah harus sejajar sama ibu-ibu tadi. Tapi bahkan setelah selesai sholat saya lihat sampai ada yang di belakang ibu-ibu itu, karena pengen sholat jamaah gitu ya. Nah itu hukumnya gimana, apakah sah sholatnya atau gimana gitu, hukumnya gimana? Jelas ini menyelisih sunnah ya. Jadi kalau bisa, karena Nabi mengatakan afdolus saf ya, paling utama saf untuk wanita itu paling belakang. Jadi kalau bisa pihak pengelola itu membuat saf untuk wanita khusus di satu ruangan. Misalkan disekat di paling belakang. Jadi jangan berbarengan, ini laki-laki, ini ikhwan, ada garis kayak gitu. Itu sholatnya nggak sah. Yang perempuan tuh nggak sah sholatnya. Yang perempuannya Nggak sah. Kalau misalkan safnya satu baris kayak gitu. Tapi kalau kasusnya seperti yang antum tanyakan, maka yang laki-lakinya yang nggak sah, yang di belakang itu. Maka seharusnya mereka nunggu dulu, selesaikan dulu mereka baru, karena itu kan bukan masjid jami, jadi nanti bikin saf lagi yang syar'i. Berarti betulnya kita yang laki-laki harus nunggu dulu. Nunggu gitu, dulu, selesaikan, karena tadi sudah ada wanita di depan. Kan nggak boleh di belakang gitu, di belakang wanita itu nggak boleh. Jangan di belakang, sejajar saja nggak boleh. Oh gitu ya. Jadi harus di paling belakang gitu ya, safnya wanita itu bukan sejajar. Ya, soalnya kadang rame, kadang sepi gitu. Nah itu, makanya gini, alangkah bagusnya pengelola ini jadi ladang amal soleh. Tetap mau rame mau tidak, nanti akhwat itu ada tempatnya khusus di belakang. Jadi laki-laki nanti ke depan, maka tidak akan terjadi lagi tercampur baur seperti itu. Karena kalau seperti itu kemungkinan dosanya juga lebih besar nanti, karena ikhtilat terjadi kan seperti itu. Jadi berkorbanlah pengelola, mungkin diajak ngobrol, dikasih sekat dengan tirai atau apa di ujung pojok seperti itu. Ya, jadi wanita itu ditempatkan di situ. Insya Allah itu tidak masalah. Oh iya, terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz. Saya Muhammad Rohman Ustadz.
Ini Ustadz apa namanya sering ada obrolan kita antar ikhwan itu. Saya sering bertanya, emang belum pernah bertanya kepada Ustadz sih. Bila kita nyumbang ke salah satu tempat ibadah, masjid atau musola gitu Ustadz. Terus musola itu bangkrut dapat 5 tahun atau 6 tahun gitu Ustadz, nggak ada jamaahnya. Lalu bagaimana pahala yang menyumbang pertama? Terus kalau nyumbangnya keramik gitu Ustadz, dapat 5 tahun keramiknya dibongkar, ganti granit gitu tuh. Maksudnya gimana itu Ustadz? Pahalanya masih mengalir atau enggak Ustadz? Terima kasih Ustadz. Tetap, karena begini. Rasulullah SAW mengatakan man sana hasanatan fil Islam. Siapa yang membuat satu kebaikan di dalam Islam, falahu ajru wal ajru wa man fa'alahu. Jadi dia tetap meskipun nanti dibongkar, tetap dia karena sebab dipasang granit tadi keramik yang pertama kan yang ada. Tetap pahalanya ada seperti itu. Yang jadi masalah begini, kita wakaf, misalkan wakaf itu tidak dipakai. Wakafnya dapat pahala, tapi karena tidak dipakai akhirnya tidak ngalir. Makanya para ulama itu ada membagi wakaf atau sedekah itu ada dua. Ada yang muta'adi, ada yang qasir. Apa yang muta'adi? Yang terus mengalir berbilang. Yang qasir itu yang mandek. Misalkan bangun musola, tok bangun saja tetap dapat pahala. Meskipun orang nggak ada sholat, jin sholat di sana. Tapi ketika musola itu nggak dipakai, maka tidak ngalir pahalanya. Hanya pas bangunnya saja. Makanya tadi dipilih-pilih. Kayak begini, antum memberi makan kawan antum yang sama-sama taat. Akan berbeda ketika ada orang gila yang kelaparan, kita kasih nasi bungkus, dapat pahala nggak? Dapat. Cuman dia karena tidak sholat, tidak ngalir pahalanya. Berbeda ketika antum ngasih teman antum. Dengan sebab makanan yang diberikan antum, dia kuat, bisa ngaji, bisa sholat, bisa bekerja untuk keluarganya. Maka antum teraliri pahalanya dari situ. Paham nggak? Itu yang dimaksud muta'adi itu kayak gitu. Ya. Ya, Masya Allah. Baik, saya kira sudah Ustaz. Oh sudah. Ya. Baik, cukup dari ikhwan sekalian, pertanyaan sudah kita cukupkan ya, karena sudah jam 15, sudah jam 3. Sebenarnya yang penasaran masih ada Ustaz, cuman udahlah waktunya udah habis. Baik, silakan Ustaz ikhtitam untuk kita.